Alhamdulillah, honorer ada kesempatan terakhir. Jika dinyatakan TMS Seleksi Administrasi P3K 2024, lakukan hal ini. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh honorer jika dinyatakan TMS Seleksi Administrasi P3K 2024? Yuk kita cek informasinya bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini, mohon diklik dulu tombol subscribe-nya, bunyikan lonceng notifikasinya, like, komen, dan juga di-share video ini kepada yang membutuhkan. Dikutip dari ayobandung.com, pemerintah memberikan kesempatan terakhir bagi tenaga honorer yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS dalam seleksi administrasi P3K 2024. Pengumuman hasil verifikasi administrasi dijadwalkan pada 30 Oktober hingga 1 November 2024. Sementara proses verifikasi berkas oleh instansi terkait sudah berlangsung sejak dibuka pendaftaran tanggal 1 Oktober 2024. Pelamar yang lolos seleksi administrasi akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tes kompetensi. Menurut informasi yang beredar, tes ini lebih merupakan formalitas, sebab seluruh pelamar yang lolos verifikasi administrasi dan mengikuti tes otomatis akan tercatat di database BKN untuk diangkat sebagai P3K 2024. Bagi pelamar yang memenuhi kuota formasi, posisi mereka akan diangkat sebagai P3K penuh waktu. Sebaliknya, pelamar yang formasinya telah terisi oleh kandidat lain tetap berpeluang diangkat sebagai P3K paruh waktu. Namun, bagi pelamar yang dinyatakan TMS, masih ada peluang untuk mengajukan sanggahan melalui mekanisme masa sanggah pada tanggal 2 hingga 4 November 2024. Masa sanggah ini memungkinkan pelamar yang berkasnya dianggap tidak sesuai untuk memberikan klarifikasi melalui akun SSCASN masing-masing. Dalam proses ini, pelamar tidak dapat mengunggah ulang atau mengganti dokumen, tetapi bisa menginputkan klarifikasi mengenai dokumen yang sudah diunggah. Agar sanggahnya dapat diterima, terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu semua sanggahan yang diajukan wajib dijawab oleh tim verifikator instansi, baik disetujui atau ditolak. Yang kedua yaitu sanggahannya hanya akan diterima jika ketidaksesuaian berkas disebabkan oleh kesalahan tim verifikator. Jika dokumen yang diunggah pelamar memang keliru, maka sanggahan otomatis ditolak. Kemudian yang ketiga yaitu, jika TMS disebabkan kesalahan pelamar sendiri, misalnya melamar di instansi yang tidak sesuai, maka sanggahan tetap akan ditolak oleh verifikator. Mekanisme masa sanggah ini memberikan kesempatan bagi pelamar yang berkasnya dinyatakan TMS untuk menjelaskan ketidaksesuaian pada proses seleksi administrasi, sehingga diharapkan kesempatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh tenaga honorer yang dinyatakan TMS pada seleksi administrasi P3K di tahun 2024 ini. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.